gitu loh. Jadi kalau misalnya kita kepukul kan biasanya paling cuman aduh gitu, enggak, tapi ini ada yang kayak harus diginiin sedikit gitu Betul. loh. Supaya terlihat Jadi kayak ada dikembaliin. hantamannya jadinya. Bener. Kemudian latihan jatuh, latihan apa segala macem gitu loh. Sering juga kena beneran waktu latihan. Sering juga. Resikonya memang di situ. Film action mau apa lagi kan? Ini Mau juga gimana taruh lagi? lagi. Bener gitu loh. Walaupun sudah berhati-hati, tetap ada resiko. Cuman bagaimana kita meminimalkan resiko gitu loh. In 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to I Think Podcast. Niko, ini tertarik lagi nih karena genrenya sudah beda-beda dan akhirnya kemarin gue penasaran banget karena kan sebenarnya film yang baru rilis kemarin di episode Hmm. pertama judulnya apa Hmm. kok? Song of Hyuna, bener? Iya, Song of Haina, 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 Haina. ya, Haina. Ini. Tuh. Tuh sekalian jadi nanti buat Ya. kalau video ini udah tayang, teman-teman bisa ini uploadnya di YouTube kan ya, film ini ya? Betul, betul. Di YouTube Iya. channelnya Kreasi Tama. Oke, nanti linknya kita taruh di Ya, description taruh buat di bawah ya. teman-teman. Bisa juga sekalian juga bisa nonton karena ini salah satu film kreasi anak-anak lokal Surabaya, bener ya? Betul. Jadi memang hampir sebagian besar elemen semua anak-anak Surabaya, ada juga yang kita ngajak kerjasama Jawa Timur lah, ada yang dari Jember, ada yang dari Bojonegoro segala macam gitu loh. Cuman sebagian besar kita home base-nya di Surabaya. Keterlibatan lo di sini sebagai apa? Yang pasti ada pemain karena di trailernya ada juga tampang foto dari Edi Lagos di situ. Iya, aku diajak pertama kali sama director namanya si Rio. Jadi Hmm. memang kita temenan. Habis itu saya dipercayakan sebagai acting coach, bro. Oh, Jadi acting coach di situ juga ngurus casting juga, cast hmm. director juga. Jadi kita memilih pemain karena di film ini kan peran-perannya banyak tuh. Hmm. Supportingnya terutama karena kan Betul. film fight ya, Ya. gitu. Kemudian juga dipercaya membawakan salah satu case, salah satu karakter di film itu juga, gitu. Rangkap-rangkap lah. Oh. Jadi ini sebenarnya cerita yang diangkat dari film ini apa sih sebenarnya kok? Kalau nggak salah kan kemarin ada tarung jelas, Bebas. tarung bebas ya sebenarnya ya. Hmm. Ini Jadi apakah gini, diangkat dari kisah nyata kah atau seperti apa nih sebenarnya filmnya nih? oke, jadi ini mudah-mudahan saya nggak salah, cuma saya ngambil ngambil intinya dari apa yang ditulis sama sutradara. Song of Haina ini peran utamanya sebenarnya ada 3 cewek. Ada Betul. 3 karakter di situ. Ada Hana, kemudian Jenny Kim sama Almira. Mm-mm. Nah, baik, film ini menceritakan bagaimana istilahnya bahwa perempuan itu juga punya punya hak yang sama, punya keberanian yang sama dengan laki-laki, gitu bro. Apa istilahnya? Woman empowerment, Mm-mm. ya, perempuan-perempuan pemberani gitu loh. Cerita ini fiksi, bukan fakta. Oke. Jadi menceritakan tentang seorang Hana yang waktu itu kebetulan dia lagi sekolah di luar negeri. Nah, Mm-mm. bapaknya ini pengusaha karena istilahnya saingan bisnis segala macam, kemudian Mm. ada krisis moneter juga. Bapaknya ini dibunuh sama saingannya, dibantai satu keluarga, kayak gitu loh. Nah, Mm. dia balik ke Indonesia, ingin cari pembunuh bapaknya. Nah, nanti bakal ketemu dengan perempuan-perempuan yang lain. Ada si Jenny Kim, seorang polisi, inspektur. Kemudian nanti ada ketemu dengan Almira, dia apa namanya, ahli bela diri gitu loh. Cuman memang film ini story-nya bakal panjang banget, bro. Ini yang kita kemarin baru syuting dan sudah mulai tayang di YouTube ini, Mm. itu satu session 3 episode. Nah, Satu nanti season kalau ada nanti 3 episode. 3 episode, nanti kamu nonton sampai terakhir episode 3 itu belum ending ceritanya. Oh, wah, seru dong. Jadi Nah, jadi jadi akan kita ada kita menggarap. ada bocoran boleh dibocorin nggak nih bagi yang udah nonton nanti nih? Bukan bukan bocoran, dalam arti gini, sutradara menulis itu Hmm? sampai di sesi episode 3 itu memang belum belum ending karena memang kita ada rencana, kita punya target besar ini harus lanjut ke season 2, season 3. Oke. Nah, season 1 ini benar-benar kita kita buat apa ya, kalau kalau kita bicara teman-teman ini militan banget dengan anggaran, kalau kita katakan bukan anggaran yang wah, tapi masih oke, kita masih bisa produksi yang kalau kamu lihat di episode 1 loh ya, kita Bagus. bicara bicara keterlibatan peran-perannya, kemudian set-setnya, ya kan, lokasi-lokasinya, Hmm. kostum-kostumnya, itu semua profesional, kita rancang, benar-benar kita rancang. Nah, untuk kita menggrab investor dan juga sponsor-sponsor lain untuk bisa support kita,
lanjut ke season 2 dan selanjutnya gitu loh, season 3. Oke, karena emang dari gua sendiri sebagai seorang penikmat ya, bukan dari seorang Hmm. seniman. Kemarin gue udah nonton sampai habis, tapi nanti teman-teman juga harus nonton. Ini salah satu film yang rekomen banget karena kan ini juga kita lagi WFH di rumah, Oh. bingung nyari tontonan apa ini. Kebetulan lagi ada suatu karya nih yang dibikin sama senias muda dari lokal daerah. Untuk pengambilan gue merasa bahwa film ini itu tidak terlihat seperti kayak oh ya ini cuma dari lokal yang produksinya yang budgetnya pas, tapi kayak gue ngeliat kayak ini budgetnya kayak udah keren banget deh karena dari pengambilan gambar, terus habis itu apalagi dari sisi gue sendiri sebagai dulu gue atlet bela diri, actingnya bener-bener gak ada yang kayak dibuat-buat, fightnya bener-bener kayak real, jadi kayak kita pas nonton film actionnya kayak ya ini emang bener-bener action yang bener-bener kena pukul, kena apa. Jadi tanpa ada Ya. drama-drama jadi akhirnya. Benar. Nah, kita beruntung banget ada banyak sponsor. Hah? Sponsor dalam artian ada lokasi-lokasi yang set-set itu yang kita nggak perlu bayar, bro, tapi kita barter aja. Oke. Contohnya apartemen gitu kan, yang penting nanti kelihatan dia punya brand gitu loh. Free, kita pakai free kita syuting gitu Oh, loh. apartemen yang Eh, pakai sama pertama kali ya? yang di Sindua Hana, setelah Yang di dia Hana habis ya? bunuh orang dia balik gitu kan. Ya, Itu itu apartemen. apartemennya juga bagus asli. Gue juga nonton. Iya, Ini cakep apartemen itu. kayak iya kan? Unitnya 3M, 2 M lebih tuh. Oh, karena dia kayak kayak loft gitu ya, apartemen loft gitu. Jadi atas dia ada 2 lantai gitu Tingkat, jadinya. benar, benar, benar. Nah itu kita bahas, kita sponsor kayak Itu di gitu. Surabaya. Kemudian Surabaya, Surabaya. Wah, keren banget. Kemudian beberapa kostum juga sponsor. Kemudian area scene terakhir yang penyiksaannya si Kuncoro itu Heeh. juga Itu kayak di itu gudang gitu loh. ya? Itu salah satu kayak mall, bekas mall kecil yang terbakar udah lama banget tuh. Itu nggak ada apa-apain. Oh, Jadi kita cuma izin ke sana buat yang istilahnya yang jaga di situ, kita mau pakai buat syuting, oke, dibayar pun nggak terlalu ini, semacam kayak uang kebersihan aja gitu loh. Nah sisanya kan kita juga kerjasama dengan Satgas, kan kondisi kan masih kayak gini pandemi kan, sebelum hmm, lockdown kemarin, sebelum ya ya. ppkm. Jadi kita ada Satgas yang support kita juga, kita bikin surat bahwa kita batasi berapa orang, tetap protokol kayak gitu kita syuting. Jadi setnya dapat banget memang lusuh kotor kayak gitu gitu. Emang realnya seperti itu. Ya, arena fight juga kita buat di situ. Tarung bebas, arena tarung bebas gitu kan. Belum ada ya di episode satunya belum ada kok ya? Nanti episode 2 muncul Oke. beberapa arena tarung bebas. Nah, terus tadi kan kamu juga nanya nih mengenai fight-nya segala macam. Itu Nah, bagus banget. kebetulan coach koreonya itu Heeh. juga bukan orang sembarang, tapi dia punya basic bela diri gitu Oh, loh. Silat, kemudian ada yang karate, ada yang memang stuntman. Nah, kenapa bisa kelihatan bagus? Ketika kalau kita bikin film fight, mungkin teman-teman yang penikmat film yang sudah tahu suka film action pasti tahu deh. Memang ada beberapa gerakan yang harus agak dilebay-lebayin gitu loh, bro. mm-mm. Supaya terlihat ini kepukul Ya. gitu loh. Jadi kalau misalnya kita kepukul kan biasanya paling cuman aduh gitu, enggak, tapi ini ada yang kayak harus diginiin sedikit gitu Betul. loh. Supaya Jadi terlihat ada kayak dikembaliin. hantamannya jadinya. Bener. Kemudian latihan jatuh, latihan apa segala macem gitu loh. Sering juga kena beneran waktu latihan. Sering juga. Resikonya memang di situ. Film action mau apa lagi kan? Ini Mau juga gimana taruh lagi? lagi. Bener gitu loh. Walaupun sudah berhati-hati, tetap ada resiko. Cuman bagaimana kita meminimalkan resiko gitu loh. Gitu aja. Oke, yang penting ini buat teman-teman yang lagi di rumah, lagi cari rekomendasi film apa. Ini film recommended banget. Dari ini the pure dari gue sendiri melihat bahwa ini karya yang benar-benar harus dinikmatin sih sama anak-anak muda juga bahwa ternyata itu bikin film itu bukan harus yang budget besar banget, tabur bintang kiri kanan. Ternyata yang penting start dulu dan emang menghasilkan karya yang amat sangat cukup baik banget yang gue lihat gitu kok. Ya, betul bro. Memang kalau kita berbicara industri, kamu cuma sekedar masuk YouTube. Ya udah, yang penting kamu buat karya yang bagus. Habis itu dipromoin aja lah, share-share ke teman-teman. Karena kan platform, istilahnya platform gratis ya, cuma modal Hmm, kuota doang kan. ya. Gitu loh. Bisa dinikmati oleh siapa aja gitu loh. Dan orang-orang kan nggak terlalu keberatan gitu loh. Oh free, ya udah coba nonton deh, siapa tahu bagus gitu aja. Beneran bagus loh, misalnya gitu kan.
Tapi ketika kamu masuk ke industri komersil, kita bicara misalnya ke bioskop, orang-orang kan pasti cenderung yang main siapa sih? Bener nggak? Oh, nggak terkenal, kayaknya nggak meyakinkan nih. Nah, itu wajar banget gitu loh. Sama kayak kalau kita nonton film Hollywood deh, yang main siapa sih gitu kan? Kita kan masih ngelirik gitu kan. Iya. Oh, yang main bintang besar, oh yang main segini. Kalau kita nggak tahu, paling film kelas B nih, walaupun Hollywood paling film kelas B deh gitu loh. Nah, sama. Jadi tergantung kita mau nayanginnya di mana. Kalau di YouTube, kita tanpa artis pun, yang penting lu punya story yang keren, kemudian pengadeganan yang keren, orang pasti happy gitu loh nonton. Iya, iya, iya. Kok dari sepanjang ini kan lu udah berkarir dari tadi lu cerita bahwa udah jadi MC yang modal nekat doang, terus habis itu masuk perfilman. Apakah semua yang lu capai ini emang sesuai dengan cita-cita atau impian lu dari kecil? Atau belum, Mbak? Uh, Atau bahkan bukan ini ternyata yang cita-cita seorang Edi waktu kecil gitu? Gini sih, kalau balik ke cita-cita apa ke dreams gitu ya bro ya, Hmm. kan kita mesti lihat dulu nih, dreams-nya dari segi pencapaian karir, Hmm. ataukah dari segi ekonomi nih, balik lagi kan? Hmm. Balik lagi dong. Nah, kalau kita bicara dream sebagai karir ataupun passion, Hmm. ya masih jauh juga. Saya masih belum apa-apa juga sih bro. Kita Hmm. masih main level-level seperti ini gitu loh. Bukan yang saya sudah menjadi produser besar, sudah punya PH besar seperti MD, Rapi Film dan kawan-kawan juga belum gitu loh. Hmm. Dari sisi pemain juga saya masih belum belum dapat menjadi peran utama di film besar juga belum gitu loh. Masih panjang ke situ gitu loh. Jadi memang masih ada proses. Di samping itu kan juga kita masih lihat juga sih ini secara ekonomi menguntungkan apa enggak, bener kan? Hmm. Nah, di beberapa proyek yang saya jadi produser, kita cuan gitu loh, kita profit. Kemudian habis itu kena pandemi, kita mulai bingung lagi. Karena kan gini bro, untuk yang masih mulai dari bawah seperti saya ini, Hmm. kita kan belum disupport oleh dana yang besar nih. Jadi kita masih nyari, kita ada proyek satu film, yuk cari investor, cari. Kalau dapat baru kita bikin, cari. Kalau dapat baru kita bikin. Jadi masih satu film gitu loh. Beda dengan PA-PA besar yang mereka setahun mau bikin puluhan film juga bisa gitu loh. Dananya unlimited. Di situ bedanya. Jadi masih merintis lah untuk kalau dari sisi keproduseran kayak gitu. Masih perlu waktu lagi. Oke, nah tantangan terakhir mungkin kok ini bagi orang-orang kan banyak sekali anak-anak muda juga sekarang yang pengen banget kayak jadi artis enak banget ya, jadi masuk main film enak banget ya, hidupnya Mhm. mewah-mewah kayak artis-artis di luar sana gitu kan. Mungkin apalagi kan lu juga sebagai terakhir sebagai acting coach, mungkin apa sih terakhir Ya, tips yang buat anak-anak muda biar bisa berkarya karena kan lu sendiri juga menunjukkan bahwa dari pemain lokal pun saja, dari sineas daerah pun aja tetap masih bisa berkarya nih. Jadi apa sih yang perlu hmm. dibekali sama mereka untuk bisa terjun di dunia film? Oke. Kalau kita bicara tadi sebagai pemain, yang jelas lo harus punya passion. Baik, bukan cuma sebagai pemain sih, sebagai kru atau tim kreatif juga, keproduseran juga. Intinya sama sih dengan karir-karir lain ataupun sama dengan kita bicara pekerjaan atau bisnis lain. Lo mesti punya passion di situ. Hmm. Kenapa? Orang cuma lihat enak doang, terkenal. Mm-mm. Nah, itu kalau lu terkenal, gitu kan? Itu kalau lu terkenal. Bener juga ya. Nah, kalau lu sudah main ratusan film tapi cuman jadi ekstras doang, cuman muncul satu dua scene, kadang gak ada dialognya, ya nggak sukses juga, sama aja gitu loh. Tapi harus dipahami prosesnya bahwa gini lah apa ya, di balik usaha ataupun skill kita, Mm-mm. ya gue harus jujur bro, lu harus ada koneksi atau orang dalam. Itu tidak bisa dipungkiri ya. Itu nggak bisa dipungkiri karena gini, eh, teman-teman saya juga pada ngomong, sutradara juga pada ngomong, kalau kita mau cari aktor yang lebih keren dari Reza Rahardian, bisa aja bro, pasti ada, Mm-mm. pasti ada. Cuman apakah mereka dikasih kesempatan gitu loh? Di Oh, situ, ketika lu punya skill yang oke, tapi kalau kesempatan itu nggak datang atau nggak dikasih, lu kan nggak bisa nunjukin nih, nggak bisa explore kalau I can do it gitu loh. Kalau nggak dikasih kesempatan gitu loh. Nah, sementara industri kita ini kan kebanyakan cuma
cari amannya. Gue ngomong jujur, ini pendapat saya loh ya. PH cari amannya. Oh, si A lagi naik daun nih, udah dipakai aja di kontrak berapa film dia semua gitu loh. Cari amannya gitu aja karena mereka balik-balik lagi untuk cuan industri. Nah, mereka nggak ngelirik ada talenta-talenta lain yang mungkin bisa punya kesempatan lebih. Nah, itu. Oke, Jadi uh, ini kalau dari cerita lo agak berarti bisa dibilang agak cukup sedih ya. Maksudnya pada saat ada orang-orang yang mungkin punya talent, orang-orang yang sudah mungkin punya bakat, akhirnya nggak dapat kesempatan dong di dunia industri ini berarti. ya, balik lagi memang ke kalau aku bicara juga ada hoki juga di situ. Maksudnya kan kadang casting juga juga banyak tuh casting kan. Hmm. Casting kan banyak banget. Ya udah, tergantung lu bener-bener ketika casting berhasil nggak untuk langsung attract casting directornya. Keren banget nih anak nih. Nah, tapi sekeren-kerennya kamu, kalau kamu bukan siapa-siapa, kan nggak mungkin langsung peran besar juga, gitu kan? Ya, ada Bahkan prosesnya pasti untuk ke sana ya. iya, lu harus bener-bener telaten tangga karir ini. Kalau lu yang dari bukan siapa-siapa, lu masih punya passion. Kalau enggak, lu satu dua kali, ternyata berat deh, udah lu mundur pasti. Mundur pasti. Tapi kalau lu punya passion, gua harus tekunin ini, step by step anak tangga itu kamu napakin gitu loh. Bahkan aku bilang ya, sampai sekarang aja ada aktor-aktor top. Gua nggak sebut deh, aktor aktris yang menurut saya aktingnya keren banget. Mm-hmm. Dia sudah main puluhan, mungkin bahkan ratusan film, tapi hampir nggak pernah jadi peran utama. Oke. Ada, lu pasti pernah nonton film Indonesia atau film apapun ya. Ih, orang keren banget nih aktingnya nih. Tapi kok kalau kamu cari story istilahnya filmografinya dia, kok dia nggak pernah jadi peran utama ya gitu. Ada, kayak gitu. Berarti selama ini masyarakat atau orang-orang melihat sebagai artis dia hanya melihat figur yang udah terkenal hidupnya enak aja ya. Di belakang itu ternyata ada sisi yang berbeda ya. Wah iya bro, perjuangannya bro, sama aja. Kita berkarir di bidang apa, sama aja gitu loh. Nah contoh balik lagi ke film ini buat teman-teman yang nggak tahu kan pikirnya, wah ini enak ya jadi artis gini. Adegannya cuma 1-2 menit. Tahu nggak syutingnya bisa berapa? Bisa 1 jam, kadang kalau molor 2 jam. Adegan cuma 1 menit 2 menit doang loh itu. Mm-mm. Ya kan? Syutingnya kayak gitu. Belum nanti apa namanya harus nunggu lagi, kemudian berapa lama lagi. Kalau bisa kadang syuting dari pagi sampai ketemu malam, pagi Iya, ketemu iya, iya. pagi gitu loh. Gua, Iya kan proses syuting itu? gua pernah ke tempat lokasi syuting teman gua. Jadi Hmm. kebetulan dia lagi syuting, dia kebanyakan main di sinetron. Terus gue main ke tempat dia kayak, gue baru tahu tuh kayak bisa misalkan tempat studio itu kayak beda sekat aja tuh udah bisa beda background, yang ini bisa jadi rumah sakit, yang ini bisa jadi tempat apa, bisa jadi tempat apa kan. Yes, Gue yes. gue langsung bilang sama temen gue kayak, kayaknya gue sendiri pun kayak nggak kuat deh kalau disuruh kayak begitu. Karena kayak Iya. harus nunggu, dia juga nggak tahu callingannya kapan. Terus habis itu yang gue ngerasa berat adalah pada saat kita sudah menunggu dan depan kamera kita harus bisa berakting dengan baik. Yang mungkin kalau menurut gue kayak gue pribadi kadang-kadang kan mood nggak bisa kita atur kok ya. Kalau tiba-tiba, Benar-benar. aduh lagi bete banget nih, tapi actingnya harus lagi happy kan kayak melawan rasa itu tuh berat banget menurut gua. Nah, makanya kan ya itulah buat yang belum tahu kayak gitu. Sinetron lebih parah lagi, Bro. Memang sinetron karena dia stripping atau kerja tayang. Jadi kadang itu skrip baru baru dapat pagi tuh skripnya. Ini skrip hari ini gitu. Oke. Nah, kalau film kan lebih punya timeline kalau film. Kita persiapan tanggal berapa sampai tanggal berapa, syuting tanggal berapa. Jadi teman-teman aktor aktris kita ada workshop atau reading. Jadi reading itu kayak melatih scene by scene-nya supaya pendalaman karakternya dapat, bedah karakter segala macam gitu loh. Itu ada waktunya sebelum syuting, praproduksi di persiapan. Jadi ada timeline-nya gitu loh, belum sampai selesai. Kayak gitu. Pantes Nah, itu perlu proses. kayak temen gue itu bisa misalkan contoh syuting pagi, gue tanya kayak lu nggak pergi hari ini, nggak bisa karena sore udah tayang. Hah, cepet Hmm, banget gitu kayak ngeteknya iya, pagi set, sore udah harus tayang ya. iya sinetron gitu. Hmm. Sinetron gitu. Kerja tayang. Karena kalau dia terlambat, dia kan kena denda dari stasiun TV. Jadi selama ini orang-orang hanya melihat popularitasnya saja, kehidupan saja, tapi di belakang kehidupan itu seorang aktor Benar. itu punya proses dan punya rasa capek yang mungkin kalau kalian di posisi mereka pun aja juga belum tentu kuat gitu. Betul. Ya kayak kayak
presenter-presenter top, kita bicara YouTuber-YouTuber top, kan kita lihatnya mereka sudah di atas. Benar, 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 benar. Tapi coba cari historinya mereka. Awalnya yang masih ngekos juga, apa segala macam, susah gitu loh. Dan sampai sekarang pun dari mereka ada yang cuma sehari cuma tidur 3-4 jam. Karena saking banyaknya program di televisi. Iya. Jadi kayak gitu. Orang cuma lihat enaknya doang kan, tapi nggak tahu effortnya juga. Lu kalau secara passion nggak kuat, fisik nggak kuat, nggak mungkin sampai ke situ gitu loh. Dan emang persistence-nya itu sih kok ya, karena kayak gue juga ngerasain sendiri pada saat gue ini juga lagi bangun channel YouTube itu, kayak gue ngeliat orang ngepost video perasaan kayak cuma 10 atau 15 kayak udah naik deh cepet. Sedangkan kayak gue sendiri harus tetap persistence, yang kayak gue kadang-kadang bilang, yang gue bilang sama tim gue, sama temen gue kayak kita udah ngepost mungkin udah hampir 70 sampai 80 video gitu kan, dan temen gue cuman bilang kayak ya udah tungguin aja, akan ada momentumnya di situ, karena kita bukan seseorang yang siapa-siapa, kecuali emang kita sudah artis terkenal masuk YouTube. Betul. Itu dia sudah punya pasarnya, ibarat kata pasar dia dari TV masukin ke YouTube. Tapi bagi pada orang YouTube pemula, mereka kan bikin pasarnya dulu nih sendiri, satu-satu, dan ya harus persisten, mau uploadnya mau 70 video, 100 video, ya mungkin naiknya pas di 200 video ya kita nggak ada yang tahu gitu. Bener. Nah, lu sendiri udah jalanin kan, kita nggak usah bicara produksi film, udah YouTuber juga kayak begitu, gitu kan, Bro. Jadi apa namanya? Ya ini pekerjaan, bukan part time. Jadi YouTuber itu bukan part time, men, itu main job. Betul. Lu spend waktu, lu harus cari narasumber, kemudian lalu lu pikir, kadang lu evaluasi kan, video-video gini gua apalagi yang bisa gua kembangin ya gitu loh. Bener. Apakah mungkin dari shot-shotnya supaya nggak bosen, mungkin apakah sekali-sekali outdoor atau gimana. Nah itu bener banget. Kreatif apalagi banget. gara-gara pandemik ini terus tiba-tiba COVID lagi naik banget kan, gue juga sama teman gue kayak kita langsung panik kayak, wah kita nggak mungkin nih bikin podcast offline karena kan budget kita pun juga terbatas ya, berbeda dengan YouTuber lain yang mungkin masih bisa karena mereka punya budget mungkin sekali tamunya bisa PCR, sedangkan kita kayak mikir kali PCR aja 800.000, kita YouTuber awal tuh kalau tamu kita PCR mah udah nggak mungkin bisa gitu kan. Jadi akhirnya kita mikir apa yang harus kita buat gitu, apa harus kita harus ngelakuin apa lagi, akhirnya ya udah ya kita lakukan dengan seperti ini, mau nggak mau ya dengan dana yang terbatas malah jadi lebih kreatif jadinya sebenarnya. Ya sebenarnya semua memulai dari seperti yang lain, sama sih dari awal kita bicara Atta Halilintar pun ya kita tahunya sekarang, dulunya seperti apa, men, dia sudah bertahun-tahun. Iya. Bener nggak? Betul. Coba lihat, ada tuh video lamanya dia tuh ngomong aja masih susah tuh. Kemudian Ria Ricis juga begitu. Raditya Dika juga begitu, dari awal cuma penulis buku doang. Raditya Dika aja kalau kita bicara, saya itu sorry, ini pendapat aku aja sih, bukannya apa ya Bang ya, sorry Bang Dika ya. Dia keren banget secara konsep, tapi kalau kita bicara ngobrol, ya kayak orang biasa aja, ya kan, nothing spesial gitu loh. Tapi dia merintis semua itu yang orang nggak lihat. Itulah yang buat dia bisa eksis ke situ. Betul. Kemudian siapa lagi ya? Raffi Ahmad juga orang kalau ngeliat kayak sekarang jadi Raffi Ahmad enak banget. Raffi Ahmad, iya. Pas gue juga lihat dia kayak dia itu naikin video YouTube-nya sehari bisa 3 kali. Terus abis itu dia masih ada syuting lagi, ada acara. Terus gue mikir kayak gila ya, orang mau bilang katanya Raffi Ahmad hidupnya enak banget secara financial, tapi orang nggak ngeliat bagaimana gilanya dia kerja. Mungkin kalau gue rasa orang lain yang normal udah tipes gue rasa sih kalau ngikutin pola kerja Raffi. Gue rasa ya. Itu pernah kok aku nonton di salah satu pas buka TV gitu, dia kayak di talk show gitu, dia jelasin schedule-nya dia tuh. Jadi bangun jam 5, kemudian sarapan jam 6. Di acara Deddy Corbuzier sama Igun ngohala yang di Trans 7 ya? Apa Trans TV tuh? Yang dia jadwal dia sehari di whiteboard tuh. Jadi iya. Benar, jadi ada suntik vitamin dulu pagi, terus ntar di mobil gini-gini ke studio ini, baru kelar ntar sekitar jam 12, jam 1 malam, perjalanan pulang sampai rumah jam 2, tidur cuma 3 jam, jam 5 bangun lagi gitu. Kayak gitu, men. Dan siap nggak jadi kayak dia? Betul. Makanya jadi jangan ngomong enak ya, terkenal, kaya, lo lihat effortnya dia dong. Bener banget. Itu Raditya Dika juga begitu. Lu lihat dia effortnya dia nulis buku, kemudian bikin kontennya dia. Ya dia sekarang teman-teman kayak gitu enak, men. Dia makan mie instan aja yang nonton jutaan gitu loh. Nggak usah bikin konten aneh-aneh deh. Iya kan? Orang dia bikin konten cuman minum air putih aja itu banyak yang nonton, coba bandingin water.
dia hebatnya itu bukan di titik sekarang, hebatnya dia itu yang lu bilang tadi persisten, Ya. ya kan, konsisten, walaupun belum kelihatan hasil, hajar sampai kayak sekarang. Hebatnya dia di titik bawah, bukan di titik atas. Jadi itu semua sama aja kok ya. Pada saat kita masuk di industri perfilman, kita mau masuk di industri YouTuber, Sama, semuanya sama, rumusnya semua sama ya. sama banget, sama banget. Satu Siap. lagi kayak ini, baru ingat Bayu Skak dari Malang. Ah ya itu keren itu. Iya, dia cuma dari yang di kamar Di kamar. kamarnya dia doang kan, monolog-monolog gitu kan. Iya iya iya, gue ngikutin banget dia masih dari kamarnya dia. Sebenarnya Iya, nggak dari kamar itu Bayuska, Reza Arab juga sama dari iya, apartemen dia yang cuma di pojokan doang, yang sebelahnya yang sebelahnya udah jendela. Sekarang rumah dia gede bener. banget kan. Iya, makanya jadi ya itulah persisten konsisten memang Ya. memang ada passion di situ kayak gitu sih. Oke, kok thank you ya kalau udah Hmm, ngobrol-ngobrol kayak gini. Moga-moga juga anak-anak yang nonton video ini juga bisa mulai melihat bahwa semua pekerjaan itu punya tantangan dan punya hambatan masing-masing. ya, Tergantung benar. kita sendiri itu mau jalannya seperti apa, kita mau persisten enggak, kita mau konsisten juga atau tidak. Karena at the end terakhir pun juga kita bisa buktiin bahwa pasti akan ada hasil lah dari apa yang kita kerjakan. Betul, Kayak betul. gitu. Kok thank you, terima kasih. Moga-moga nanti kita bisa ngobrol lagi dan gua harap mungkin habis dari Sip. pandemi kita bisa ketemu secara offline nih mungkin kayaknya. Oh iya, iya benar-benar mudah-mudahan bisa ketemu lagi Udah deh. lama Sip, sip. banget masa kita nggak ketemu kan gue ya? Lama banget di itu ya di Cibubur bagaimana terakhir. Iya, betul. Terakhir cuma si Bubur. Nanti kita ketemu lagi nih kok. Oke, Siap. siap-siap. Thank Thank you you Mas kok. Enot. Thank you, thank you.